Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa berkata, "Jiwaku baik-baik saja," bahkan ketika hidup terasa hancur berkeping-keping? Pertanyaan ini menyentuh hati, karena seringkali kehilangan, kekecewaan, atau rasa sakit yang tak terduga cukup untuk merampas kedamaian dan menghancurkan jiwa kita. Namun, ada kedamaian yang tak bergantung pada keadaan, kedamaian yang lahir dari kehadiran Kristus, bahkan di tengah badai. Kedamaian inilah yang menginspirasi salah satu himne iman Kristen yang paling terkenal dan berpengaruh, lahir dari rasa sakit tetapi ditopang oleh kasih karunia Allah. Kisah himne ini berawal dari seorang pria bernama Horatio Spafford. Ia adalah seorang pengacara yang disegani, pengusaha yang sukses, dan, yang terpenting, seorang pengikut Yesus yang setia. Hidupnya tampak stabil, penuh prestasi, dan dikelilingi kasih sayang keluarga. Namun, hidup memiliki cara-cara tak terduga untuk menguji bahkan yang terkuat sekalipun, dan Horatio akan mengalaminya dengan menyakitkan. Pertama, ia kehilangan putranya yang masih kecil, yang baru berusia 4 tahun, karena demam berdarah. Tidak ada ayah yang siap menguburkan anaknya, namun ia memilih untuk berpegang teguh pada iman, percaya bahwa Tuhan itu baik bahkan di tengah penderitaan. Ia tidak menyangka bahwa ini hanyalah gelombang pertama penderitaan. 2 tahun kemudian, pada tahun 1871, kebakaran besar Chicago menghancurkan sebagian besar kota. Banyak investasi dan propertinya musnah dilalap api, dan apa yang dulunya tampak seperti keamanan finansial hancur berkeping-keping dalam hitungan jam. Namun, alih-alih mengeraskan hati, ia dan keluarganya memutuskan untuk membantu mereka yang juga telah kehilangan segalanya. Mereka memilih untuk mengabdi di tengah abu. Namun, gelombang penderitaan tidak berakhir di sana. Bertahun-tahun kemudian, sambil masih berusaha membangun kembali, Horatio mengirim istrinya, Anna, dan keempat putri mereka ke Eropa sementara ia menyelesaikan beberapa kesepakatan bisnis. Ia berencana untuk segera bergabung dengan mereka. Namun, di tengah Samudra Atlantik, kapal yang mereka tumpangi bertabrakan dengan kapal lain dan tenggelam hanya dalam 12 menit. Lebih dari 200 orang kehilangan nyawa, termasuk keempat putri Horatio. Hanya Anna yang selamat, diselamatkan dalam keadaan tak sadarkan diri dari reruntuhan. Tak lama kemudian, ia mengirim telegram yang berbunyi, "Diselamatkan sendirian. Apa yang harus kulakukan?" Bayangkan betapa pedihnya menerima pesan seperti itu. Kehilangan semua anak sekaligus. Tak ada kata-kata manusia yang mampu menggambarkan beban ini. Horatio segera naik ke kapal untuk menemui istrinya. Dalam perjalanan, kapten kapal memanggilnya ke dek dan memberitahu bahwa mereka sedang melewati persis di tempat kapal beserta putri-putrinya karam. Di tempat yang penuh kepedihan itu, menatap lautan yang telah menelan mimpi-mimpinya, Horatio kembali ke kabinnya dan menulis kata-kata yang kelak dikenal di seluruh dunia. "Jiwaku baik-baik saja." Kata-kata yang lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari air mata. Kata-kata itu tidak muncul dari kehidupan tanpa rasa sakit, melainkan dari hati yang ditopang oleh rahmat Tuhan di tengah penderitaan. Ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Kedamaian sejati tidak ditemukan dalam ketiadaan badai, melainkan dalam kehadiran Kristus di dalamnya. Inilah yang dijelaskan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4, ayat 7. "Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ini bukanlah kedamaian yang dapat dijelaskan dengan logika manusia. Ini adalah kedamaian yang muncul ketika segala sesuatu di sekitar menjerit putus asa, tetapi jiwa memilih untuk beristirahat di dalam Tuhan. Inilah kedamaian yang dialami Horatio. Inilah kedamaian yang juga tersedia bagi Anda hari ini. Dan saya ingin mengajak Anda merenung, badai apa yang sedang Anda hadapi? Rasa sakit atau kehilangan apa yang mencoba mencuri iman Anda? Mungkin tidak seberat Horatio,
tetapi mungkin membebani hati Anda seperti ombak yang tak henti-hentinya menghantam. Ketahuilah bahwa ada Tuhan yang tak pernah meninggalkan kapal, bahkan ketika lautan bergelora. Dia tetap hadir, terus menopang, terus menawarkan kedamaian yang tak dapat diberikan dunia. Jika Anda ingin berjalan dalam iman ini dan terus menerima pesan-pesan harapan seperti ini, berlanggananlah kanal ini sekarang, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini dengan seseorang yang juga perlu mendengar firman ini. Bersama-sama, kita dapat menyebarkan lebih banyak terang di tengah kegelapan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana, di tengah kehilangan terbesar, Tuhan masih menemukan cara untuk mengubah air mata menjadi harapan? Itulah yang diajarkan kisah Horatio kepada kita. Bukan ketiadaan rasa sakit yang melahirkan himne itu, melainkan kehadiran Kristus di tengahnya. Ketika ia menulis, "Jiwaku baik-baik saja," ia tidak mengatakan bahwa segala sesuatu dalam hidupnya telah terselesaikan. Ia masih seorang pria yang berduka, seorang ayah yang hancur, seorang suami yang berusaha membangun kembali bersama istrinya yang masih hidup. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang tak dapat dihancurkan oleh tragedi apapun, keyakinan bahwa jiwanya aman di dalam Tuhan, dan tak ada yang dapat merenggutnya. Inilah inti iman Kristen. Hidup dapat mengguncang tubuh, dapat merobek apa yang kita anggap penting, dapat melukai dengan dalam, tetapi tidak dapat mencuri kekekalan yang telah disegel Kristus di dalam hati kita. Iman inilah yang mendorong Horatio untuk menulis syair-syair yang masih menghibur hati di seluruh dunia saat ini. Ketika kedamaian, bagai sungai, datang menemuiku, ketika kesedihan, bagai ombak laut, meninggi, apapun nasibku, Engkau telah mengajariku untuk berkata, "Jiwaku baik-baik saja." Ini bukanlah kata-kata yang indah. Ini adalah deklarasi yang lahir dari hati yang memahami bahwa, di balik kehilangan apapun, ada kedamaian yang abadi. Kedamaian yang sama ini ditawarkan kepada Anda hari ini. Mungkin Anda sedang menghadapi sesuatu yang belum memiliki nama, tetapi terasa berat di dada Anda. Bisa jadi berupa duka yang mendalam, mimpi yang hancur, hubungan yang berakhir, kabar medis yang tak terduga, atau bahkan kekosongan karena sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan. Dan Anda mungkin bertanya-tanya, akankah saya bisa mengatakan bahwa jiwa saya baik-baik saja? Jawabannya adalah ya, tetapi bukan karena hidup akan sempurna, melainkan karena Yesus akan terus menjadi tempat perlindungan Anda dalam segala situasi. Kedamaian sejati tidak bergantung pada apa yang Anda lihat, tetapi pada siapa yang berjalan di samping Anda. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 bahwa Tuhan berfirman, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Justru ketika kita tidak berdaya, kita menemukan kekuatan yang datang dari Tuhan. Horatio menemukan hal ini di kedalaman samudra penderitaan. Dan mungkin Anda sedang menemukannya sekarang, di tengah derasnya air yang Anda alami. Apa yang tampaknya tak tertahankan dapat menjadi tempat di mana Anda paling merasakan kasih karunia ilahi. Ini bukan tentang berpura-pura tidak merasakan sakit, bukan tentang menyangkal kenyataan, tetapi tentang percaya bahwa ada Tuhan yang mengubah beban menjadi ringan dan air mata menjadi harapan. Dan disinilah letak misteri yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah melewati lembah-lembah gelap. Tuhan tidak menyia-nyiakan rasa sakit. Dia dapat mengambil luka terdalam dan mengubahnya menjadi sumber penghiburan bagi orang lain. Hal ini berlaku bagi Horatio. Kisahnya tidak berakhir dengan telegram, "Diselamatkan sendirian. Apa yang harus kulakukan?" Ia dan Anna memiliki anak-anak lain, menghadapi tantangan lain, tetapi memilih untuk membiarkan penderitaan membuat mereka semakin bergantung kepada Tuhan. Kemudian, mereka pindah ke Yerusalem, di mana mereka mengabdikan hidup mereka untuk melayani dan merawat orang lain. Apa yang bisa menghancurkan iman mereka justru memperkuatnya. Pilihan inilah yang mengubah segalanya. Kita membiarkan rasa sakit mengeraskan hati kita,
atau kita membiarkan kasih karunia mengubah kita? Mungkin Anda sedang mendengarkan pesan ini dan mengingat kehilangan Anda sendiri. Mungkin Anda merasa tak lagi memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Namun saya ingin mengingatkan Anda, damai sejahtera Kristus bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan hadir. Dia ada di dalam perahu bersama Anda, bahkan ketika ombak mengancam akan menenggelamkan segalanya. Dia tetap menjadi Tuhan yang meredakan badai. Tetapi meskipun badai tak kunjung reda, Dia memastikan hati Anda tetap teguh. Kepastian inilah yang dapat mengubah cara Anda menghadapi setiap hari. Pernahkah Anda membayangkan bahwa ungkapan, "Jiwaku baik-baik saja," juga bisa menjadi pernyataan iman Anda? Renungkanlah bersama saya. Jika Horatio, yang menghadapi kehilangan yang begitu mendalam, dapat menyanyikan sebuah lagu yang telah menjangkau lintas generasi, apa yang menghalangi Anda, bahkan di tengah pergumulan, untuk menemukan kedamaian yang sama di dalam Kristus? Yang membedakan bukanlah ketiadaan rasa sakit, melainkan kepastian akan kehadiran Tuhan. Dan mungkin inilah undangan agung yang Tuhan sampaikan ke dalam hati Anda hari ini, untuk percaya bahwa, bahkan tanpa semua jawaban, Dia tetap menjadi tempat perlindungan Anda yang aman. Sesungguhnya, kita semua melewati badai. Ada yang mengejutkan kita, ada pula yang berlarut-larut selama bertahun-tahun, perlahan-lahan menguras kekuatan kita. Namun, Allah yang sama yang menyertai Horatio, Allah yang sama yang menyertai Paulus ketika ia berkata, "Kita ditindas dari segala sisi, namun tidak terjepit, dihempaskan, namun tidak binasa," Allah ini juga menyertaimu. Dia tidak berubah. Kesetiaannya tak mengenal tanggal kedaluarsa. Damai sejahtera yang Dia tawarkan tidaklah sementara, melainkan abadi. Sebesar apapun kehilanganmu atau sedalam apapun rasa sakitmu, ada satu janji yang tetap. Dia tidak pernah meninggalkan mereka yang percaya kepadanya. Mungkin saat ini Anda bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Mungkin Anda menatap masa depan dan tak melihat jalan keluar. Namun, ketahuilah bahwa Tuhan yang sudah ada di hari esok Anda adalah Tuhan yang sama yang menopang hari ini. Dia melihat air mata Anda, Dia memahami ketakutan Anda, Dia tahu beban yang Anda pikul, bahkan ketika tak seorang pun tahu. Dan seperti yang Dia lakukan untuk Horatio, Dia dapat mengubah rasa sakit Anda menjadi kesaksian, kelemahan Anda menjadi kekuatan, malam Anda menjadi fajar. Anda sungguh mampu menyeberangi lembah ini, bukan karena Anda cukup kuat, tetapi karena kasih karunia-Nya cukup bagi Anda. Dia adalah Tuhan yang berjalan bersama Anda melewati api, yang membelah lautan ketika tak ada jalan, yang menggenggam tangan Anda ketika air tampaknya menenggelamkan Anda. Dan suatu hari nanti, ketika Anda menoleh ke belakang, Anda akan menyadari bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, Tuhan sedang menulis kisah kemenangan dalam hidup Anda. Kesetiaannya akan dinyatakan dalam setiap detailnya. Dan ketika kedamaian supernatural ini merasuki hati Anda akan dapat berkata, "Jiwaku baik-baik saja." Bukan karena rasa sakitnya telah hilang, tetapi karena Kristus lebih besar daripada rasa sakit apapun. Inilah iman yang mengalahkan dunia, iman yang menopang, iman yang memberi makna bahkan di tengah air mata. Iman yang sama inilah yang Roh Kudus ingin nyalakan dalam diri Anda hari ini. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, saya mengajak Anda untuk tidak menyimpannya sendiri. Berlangganan kanal ini sekarang, sukai video ini, bagikan dengan seseorang yang membutuhkan pesan ini, dan tinggalkan komentar Anda. Tindakan sederhana ini dapat membawa harapan bagi banyak orang, sebagaimana lagu Horatio telah menjangkau berbagai generasi dan terus menyentuh hati hingga hari ini. Semoga hidup Anda juga menjadi alat penerang di tengah kegelapan. Semoga jiwa Anda menemukan ketenangan, semoga iman Anda diperbarui, dan semoga harapan Anda semakin kuat di dalam Tuhan. Karena, pada akhirnya, kebenaran terbesar yang dapat kita pegang teguh adalah ini,
Hidup mungkin berubah tiba-tiba, tetapi Kristus tetap sama. Dan selama Dia memegang kendali, kita dapat merasa tenang dan menyatakan, jiwaku baik-baik saja.